Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sukses digelar pada Minggu 6 Oktober lalu. Dari hasil data analisis beberapa media monitoring mencatat, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, paling banyak diperbincangkan. Dalam rilis media monitoring binokular, perbincangan mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta didominasi oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 8.371 percakapan. Disusul oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan 6.668 percakapan. Sedangkan di urutan ketiga, yakni Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 2.067 percakapan. Secara presentase sentimen, pasangan Pramono Rano mendapat sentimen positif paling banyak dibanding paslon lainnya, berkat banyaknya dukungan yang disampaikan warganet di media sosial dan apresiasi terhadap program yang ditawarkan. Sementara dari hasil analisis yang dikeluarkan media monitoring Drone Emprit, sentimen negatif terbesar diperoleh pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana sebanyak 14%. Disusul RK Suswono 12%, dan yang paling sedikit mendapat sentimen negatif adalah pasangan nomor urut 3, Pramono Rano. Dari debat perdana yang bertema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, siapakah yang berhasil meraih dukungan dari warganet? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan bahas pada pagi hari ini siapa kemudian yang berhasil meraih simpati dari netizen. Meskipun banyak orang mengatakan, netizen jadi dengerin. Tapi kalau persoalan cawagup Pilkada Jakarta ini, netizen kayaknya harus didengerin. Sudah hadir bersama kami, ada sejumlah narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Wah, ada 4 yang hadir di sini, 1 melalui sambungan Zoom. Kita perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bang Rizal Nova Mujahid, selaku analis utama dari Drone Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Mas Rian Ernest selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Mas Rian. Lalu ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Pagi. Jangan menyala. Selamat pagi Mas Aris. Ada juga Mas Riko Pahlawan, Strategic Consultant of Binocular Data Analytic. Selamat pagi. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom sudah tersambung Mbak Mira Sumirat selaku juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mira. Pagi, Assalamualaikum Mbak Fera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena judul kita hari ini adalah siapa meraih simpati netizen, kita akan lihat dari para media monitoring kita nih yang pada hari ini hadir. Saya dari Bang Rizal dulu. Mengenai apa yang diperbincangkan pasca debat, siapa kemudian yang paling banyak mendapatkan respon positif lah yang dari hasil pilkada atau debat pilkada Jakarta beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Perbincangan kemarin memang sangat ramai ya. Bahkan sampai tadi malam itu kita lihat efek debatnya masih kerasa tuh di Masih sampai sehari ini? Masih terasa tuh. Masih banyak, masih ada beberapa trending topik FYP yang terkait dengan debat. Dan kalau kita ngelihat perbincangannya itu paling tinggi memang dari semua kanal ya, dari news, dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu, serta TikTok. Yang paling tinggi perbincangan itu memang ada pada Pak Ridwan Kamil, ada 11.000 lebih, lalu ada Pak Pramono Anung, ada 10.000 lebih, dan terakhir Pak Dharma Kun. Dengan demikian persentase share of voice-nya Pak Ridwan Kamil itu lebih dari 40%, kayak gitu. Itu karena sosoknya atau mereka juga membahas mengenai kontennya atau cara penyampaiannya juga katanya jadi trending juga ya, jadi pembahasan juga ya? Paling pertama adalah cara penyampaiannya. Cara penyampaian justru itu ya, jadi headline-nya ya? Perbincangan tertinggi itu terjadi ketika jam-jam debat. Jadi sekitar pukul 8 sampai pukul 22 gitu. Itu paling tinggi sekali. Dan di sana mereka membicarakan bagaimana gaya para cagup di sana menyampaikan gagasan-gagasannya, visi misinya, saling berdebat juga. Nah, itu sangat menarik buat mereka. Dikomentari dari mulai tampilannya juga bagaimana cara menyampaikannya. Lalu kalau kita ngelihat sentimennya, siapa sih yang paling positif dan siapa yang paling negatif? Sampai saat ini, sampai tadi malam setidaknya pukul 20, itu Pak Pram yang paling positif dengan perolehan lebih dari 93% perbincangan positif. Lalu diikuti oleh Pak Ridwan Kamil 63% perbincangan positif. Terakhir ada Pak Dharma Kun 51% positif. Kalau dilihat siapa yang paling negatif, justru yang paling negatif itu dimulai dari Pak Ridwan Kamil. 21% perbincangannya bernada negatif. Lalu Pak Dharma 20% perbincangan bernada negatif. Paling sedikit Pak Pram tidak kurang
tidak lebih dari 3%, hanya 1% sekian gitu. Pembicaraan ataupun sentimen negatif itu lebih karena ketika menyatakan janji-janji, isi-isi dari debatnya? Kritik terhadap program-program yang disampaikan oleh para cagup itu banyak mendapatkan, ya saya kira ada yang mendukung tentu saja, dan ada juga yang mengatakan ini kayaknya kurang realistis, ini kayaknya perlu diperbaiki, ini kayaknya terlalu mengawang-awang. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat percakapan netizen ramai. Selain juga memberikan kritik ya, memberikan masukan, juga mereka ngelihat kayaknya ada yang cocok untuk Jakarta, ada juga yang ini tidak mungkin dilakukan di Jakarta. Oke, saya ingin ke binokular Mas Riko. Kalau kita lihat, kalau saya baca sekilas gitu ya di media sosial, kok kayaknya banyak yang membandingkan di debat kali ini kok tidak seseru 2017 kemarin. Itu terlihat tidak dengan apa yang terlihat di media sosial dari binokular? Nah, benar kata host, bahwasannya kita melihat pertama dari sentimen dan juga emotion ya, karena dalam konteks media social media listening itu ada emotion. Nah, dari sekian banyak ekspresi, emotion itu bisa angry, sad ataupun anticipation, dan itu didominasi oleh anticipation baik di 3 kandidat tersebut. Itu menandakan bahwasannya orang masih meraba-raba, orang masih meragukan, orang masih melihat bahwasannya tidak ada sesuatu yang ditawarkan secara substantif. Jatuhnya adalah hal-hal yang sifatnya normatif dan tidak memberikan solusi-solusi yang mungkin di sebelumnya, di periode sebelumnya itu telah ditawarkan. Itu terbukti dari apa? Ada munculnya beberapa influencer-influencer yang sifatnya justru di luar dari 3 kandidat tersebut, tapi mengkampanyekan, kalau kita pernah tahu ada salam 4 jari. Nah, itu muncul ketika pasca perdebatan tersebut. Nah, itu nanti akan bisa kita ulik lebih jauh dalam social network analysis yang bisa saya jelaskan nanti. Termasuk ini juga ya Mas Riko, tidak ada perdebatan di antara mereka. Artinya program yang mereka tawarkan sebenarnya sama-sama saja, tidak ada perdebatan yang berarti. Mirip-mirip itu juga membuat netizen ataupun datanya itu kurang lebih dianggap tidak menarik. Pertama, masyarakat melihatnya kan tidak langsung ke programnya, melihatnya adalah keterkaitan atau engagement terhadap kandidat tersebut kan. Ketika itu tidak cukup didapat oleh masyarakat tidak akan mengulik lebih jauh terkait dari program-program tersebut. Tapi sebenarnya dalam konteks perdebatan kemarin, setiap kandidat memiliki paparan-paparan yang kami rasa dalam persepsi publik itu bisa disampaikan dengan baik. Karena apa? Karena konteks tema debat kemarin juga sangat general, dan setiap kandidat juga menawarkan beberapa program-program yang mereka tawarkan, walaupun pada akhirnya itu tidak cukup diminati. Karena apa? Karena tidak ada satu kritik di antara kandidat itu yang sifatnya tajam, bernas, dan mampu membuat diskursus itu bisa lebih hidup. Jadi panas gitu ya. Nah, itu yang tidak didapat kemarin sayangnya. Baik, saya ingin langsung ke Mas Rian. Mas Rian, kalau kita lihat dari datanya banyak diperbincangkan, tapi sentimennya banyak juga yang negatif, banyak antisipasi begitu, banyak yang kemudian masih belum yakin dengan program-program yang ditawarkan oleh R.K. Suswono di dalam hal ini. Tanggapannya bagaimana? Ya wajar dinamika. Pak Ridwan Kamil juga kalau kita perhatikan lagi, beliau itu keluar dari zona nyaman yang di Jawa Barat dan fight di DKI Jakarta. Dan beliau itu kan memang orang yang visioner dan inovatif. Beberapa inovasi dari orang yang visioner itu mungkin tidak mudah untuk diterima begitu saja. Adalah yang mengatakan negatif, atau nggak realistis, atau mengada-ngada. Ya itu adalah dinamika dan itu opini, kita hargai itu. Tapi mungkin nyambung ke tadi Bapak sampaikan, 3 pasangan calon ini sebenarnya programnya mirip-mirip, jujur. Ada pembedaan, tapi mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Karena memang visi misi kita itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Pasti kurang lebih akan mirip secara makro. Tapi yang membedakan nanti adalah setiap paslon ini punya rekam jejak atau enggak. Berani keluar dari zona nyaman atau enggak. Berani membuat gebrakan atau enggak. Punya pengalaman kepala daerah atau enggak. Itu yang mungkin substansi yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Tapi strategi supaya masyarakat bisa menangkap rekam jejak dan lain sebagainya itu seperti apa gitu? Karena sampai saat ini kan antisipatifnya masih tinggi sepertinya. Ya ini kan debat pertama, Pak Ridwan Kamil juga baru masuk, baru pertama kali berbicara langsung dengan warga DKI Jakarta gitu ya. Warga DKI Jakarta yang, saya juga orang Jakarta sejak SMA gitu ya. Ya demanding, banyak mau, cepat kritik, ya ini seru lah, ini dinamika. Kita sih bersyukur, ini semua berarti kan
ada kehangatan, ada kegairahan dari masyarakat buat mencek dan cross check ini pasangan calonnya seperti apa. Dan buat kami itu yang lebih penting daripada sekedar siapa yang paling bagus, siapa yang paling hebat di debat. Itu hal lain lah. Oke, kalau misalnya dari sebelum ke Bu Mira, dari Mas Haris kan kalau misalnya berbalik ya, dari segi netizen itu menganggap sangat-sangat positif terhadap Pramono Rano. Nah, artinya pada saat itu memang sudah disiapkan secara matang untuk melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh netizen atau seperti apa? Ya, jadi pertama memang hasil pantauan dari drone emprit tadi dikatakan bahwa Mas Pram mendapatkan sentimen paling positif ya, karena sentimen negatifnya itu cukup kecil, tidak lebih dari 3%. Ini memang menandakan 3 hal setidaknya. Yang pertama memang Mas Pram ini dan Bang Dul sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua, bagaimana penampilan debat beliau memang sangat bagus ya. Yang program-programnya itu dirasa memang ini yang paling pas nih, paling realistis nih, ini yang paling masuk akal dan paling dibutuhkan masyarakat Jakarta. Karena itu tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul yang menelurkan program-program tersebut bukan dari dirinya sendiri ya, yang tiba-tiba datang kemudian Jakarta harus begini enggak, tetapi dia ke masyarakat bertanya apa yang kurang, apa yang dimingkirkan masyarakat sehingga programnya dirasa memang paling pas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana masyarakat Jakarta ini bisa dengan sangat cerdas atau sangat well informed ya, sangat gampang mengakses informasi sehingga dia tahu track record dari para cagup-cagup yang kemarin berdebat itu di Jakarta seperti apa atau di tempat sebelumnya seperti apa. Perihal kemacetan misalnya, kita paham Jakarta menjadi kota yang cukup macet ya. Sebagai menurut indikator ASEAN Development Outlook tahun 2022, Jakarta menempati posisi nomor 2 sebagai kota termacet di Indonesia. Nomor satunya kota termacet di Indonesia yaitu Kota Bandung, Jawa Barat, itu di tahun 2022. Kemudian terkait dengan transportasi air juga, gitu kan. Misalnya itu masyarakat Jakarta tahu di tahun 2018-2019 ada Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa di Kalimalang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi akan disulap juga ada transportasi air dan ada juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang menunjang air. Tapi kita tahu di Kalimalang hari ini ada apa seperti itu. Ini rumahnya di situ. Ya, hal-hal seperti itu saya pikir ini ada yang menelurkan program yang mana realistis, mana tidak. Nah, Mas Pram misalnya untuk mengatasi kemacetan tidak muluk-muluk, nggak usah pakai ribet. Perbanyak armadanya, bahkan Trans Jabodetabek sampai bahkan nanti di sekitar aglomerasi, karena memang banyak kendaraan yang masuk ke Jakarta, kendaraan pribadi. Nah, ini harus dikurangi. Dengan apa? Diperbanyaklah fasilitas kendaraan transportasi umum dan lebih nyaman sehingga masyarakat nanti lebih beralih ke transportasi umum sehingga ini mengurangi kemacetan di jalan gitu. Ini yang paling realistis. Tambahkan armadanya, kemudian perluas rutenya dan digratiskan untuk 15 golongan sehingga nanti dari 18% jadi 30%. Boleh. Sebenarnya ditungguin. Jadi yang disampaikan pasangan 03 ini bagus. Tapi lebih penting sebenarnya kita hindari orang harus bermobilitas jauh. Ya. Makanya program Pak Ridwan Kamil sebenarnya ada peluang kalau dilihat oleh pasangan 03. Dengan ibu kota kita pindah ke IKN, gedung-gedung pemerintah pusatnya akan kosong. Ini bisa sekali dialihfungsikan menjadi hunian vertikal. Dan kelebihan pasangan 01 adalah ini ada sinkron antara pasangan Ridwan Suswono dengan juga Pak Prabowo di atas. Sehingga kalau ada dorongan dari APBN, dari pusat untuk menggunakan stasiun kereta api atasnya dibikin vertikal bisa, pasar-pasar bisa. Jadi ini menjadi ini program lebih solutif daripada kita melakukan hal yang tadi. Seru banget ya, pagi-pagi udah langsung ada perdebatan nih. Tapi biar jangan ngantuk. Masih pagi. Kita dulu, gantian. Bu Mira belum ngomong, kasihan. Kita akan Bu Mira dulu. Bu Mira, kalau kita lihat menangkap dari apa yang disampaikan oleh Dr. Emprit dan juga Binokular, kalau untuk pasangan Darmakun sepertinya orang lebih banyak memperbincangkan personanya Pak Darma nih ketimbang kemudian program-programnya. Pendapatnya seperti apa? Yang pertama, mudah-mudahan itu bukan para buzzer ya, mudah-mudahan nih harapan kami gitu ya, yang pertama. Yang kedua, wajar kalau dibandingkan dalam tanda kutip pasangan Darmakun itu masih di bawah paslon 1 dan juga paslon 3. Karena kalau dari sisi pengalaman, Pak yang 01 itu kan sudah pengalaman menjadi gubernur sebelumnya, meskipun kemudian pindah ke Jakarta ya. Meskipun sebelumnya di Jawa Barat juga masih banyak persoalan, tapi banyak tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sudah minta maaf juga beliau. Lalu yang ketiga, paslon nomor 3 itu sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur di
Pak Rano Karno dan juga Pak Pram di birokrasi gitu ya. Nah harapan saya kita terima kasih juga ini menjadi acuan atau pemicu bagi paslon Darmakun untuk kemudian menjadi perbaikan yang lebih bagus. Tetapi biasa kalau jagoan itu memang begitu ya, kalah dulu. Nanti ujungnya pasti ya Pak Darmakun lah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Lalu yang kedua, kami sedang terus fokus untuk kemudian dekat kepada warga Jakarta, belusukan yang kami lakukan untuk menyampaikan program-program kerja kami secara clear kepada warga Jakarta. Gitu. Kami selalu mengusung Jakarta aman, indah adabnya. Jadi yang pertama, sekali lagi kami menyampaikan bahwa semua persoalan itu ada di adab. Jadi betapa adab budi pekerti ini sudah ditinggalkan. Untuk itu kami fokus nanti dalam kurikulum pendidikan, kemudian dari segi sendi-sendi kehidupan yang ada di Jakarta, adab kita utamakan. Dan itu ada nanti programnya bagaimana menggunakan beberapa sebagian besar guru-guru honorer itu untuk nanti menjadi petugas-petugas untuk menyampaikan adab. Lalu yang kedua, terkait dengan berbagai permasalahan di Jakarta, kami menyampaikan secara clear bahwasannya kami ada untuk warga Jakarta dari bayi sampai pensiun. Coba bayangin, dari bayi ini setiap warga Jakarta dari lahir sampai kemudian dia pensiun, meninggal dunia, Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur jajarannya akan hadir untuk warga Jakarta. Jadi sudah terjamin betul tuh, karena memang amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya negara wajib hadir. Nah, Jakarta sebagai barometer nanti akan disampaikan, ditampilkan oleh pasangan Darmakun untuk melayani warga Jakarta dari bayi sampai kemudian meninggal dunia. Itu akan diberikan secara total untuk seluruhnya warga Jakarta. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya ini juga muncul dari para netizen. Solusi yang ditawarkan dari para paslon ini dianggap ada yang masuk akal, ada juga yang sulit untuk direalisasikan. Lalu bagaimana kata data dan juga dari analisa Drone Emprit kami akan hadirkan. Nanti kita akan bahas lagi ya, debat lagi ya, nanti usai jeda akan segera kembali.